Berhentilah untuk menfitnah ya. Silakan Mebel, dikasih waktu untuk menjelaskan apa yang kamu paham dari ajaran Kristen. Silakan. Berhentilah menfitnah, karena tadi tuduhan bahwa Yesus mencuri keledai itu coba pelajari dulu Alkitab supaya kalian paham. Yang bilang Yesus mencuri keledai siapa ya? Ini Alkitab yang lagi. membahas Yesus mencuri keledai siapa ini? Tadi kan waktu sebelum saya masuk saya dengar ada bahwa mencuri keledai. Nggak ada. Kalau masih congean beli aja cotton bud sekilo untuk korek telingamu. Kita nggak bahas itu. Yang kita bahas, bentar. Yang kita bahas itu kata Alkitab itu dapat dari mana kalau bukan nyuri dari Islam. Kok tentang keledai sih? Ah, parah ini orang. Nyindir Yesus dia. Nyuri dari Islam. Iya, dari nyindir mana? Yesus. Nyuri dari Islam dari mana? Kalian itu asal ngomong aja. Ya sudah, kalau begitu kata Alkitab Anda ambil dari mana? Kata Alkitab itu, tahu nggak? Kata Alkitab itu kumpulan semua Alkitab gitu loh. Maksudnya loh. Maksudnya gini. Dengar dulu. Kata Alkitab kan? Nah, kata Alkitab, al itu semua. Kitab itu ya, semua Alkitab. Dalam artian dengar dulu. Tapi al itu semua. kalau bahasa Inggris al yo, kalau bahasa Inggris al semua. Tapi kalau bahasa Arab al itu artinya sebuah. Tunggu dulu. Al sama all kau samakan aja kau ini. Tunggu dulu. Al itu all toh, semua toh. Nah, tapi ngawur. Al. Campur ah. Kau ini kok jadi goblok dari kejadian sampai waktu. Itu maksudnya dari kejadian sampai waktu. Udah lama jadi penjelasan seperti ini, Pak. Apa baru-baru belajar di sini gitu? Ya, itu bahasanya jelas loh, Pak, bahasanya. Ngapain Bapak mencoba menipu? Orang yang di sini udah berdialog lama ya, diskusi tentang ajaran agama, perbedaannya. Anda jangan ngelawak, Pak. Nampak sekali penyesatannya. Nampak sekali. Anda menuduh kami tadi berbohong, tapi Anda sendiri naik berbohong. Iya, karena kalian itu bertanya bukan ingin tahu. Kalian itu bertanya hanya. Coba Anda kaji, Pak. Ada ilmu bahasa. Di mana kitab dalam bahasa Yunani atau Ibrani atau bahasa Inggris mana sih? Ada. Apa itu? Kata Alkitab itu dari mana? Bahaslah, Pak. Ya dari Alkitab lah. Kalau mau melawak di gereja bukan di sini. Wih, kalau mau melawak di gereja sana bukan di sini. Aku makan babi kau. Udah pergi aja kau, pergi. Nggak ada ilmunya, naik bikin malu Kristen aja kau. Udah. Ganti. Orang kayak gitu ngabisin waktu aja kau itu. Nah ini family siapa? Pandan atau siapa ini? Halo, Pandan. Muslim semua itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi itu apa bondan, satu orang bondan naik tadi kan. Nggak tahan saya mau ngakak. Sekarang saya mau ngakak sama satu orang lagi. Itu Alkitab, itu al bahasa Inggris itu semua. Saya sudah keras perut sini. Baik semua semoga selamat berjuang. Alhamdulillah. Kalian ada. InsyaAllah kita dapat pengetahuan. Terima kasih semua. Ustaz Sugi semua, Bunda Rahma semua. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang satu, waalaikumsalam. Yang satu ngomong, buktinya apa kalau dia maling? Harus ada tertulis ini maling gitu. Aduh, ini kalau caranya begitu polisi nggak pernah nangkap maling. Mana di rumah saya ada TV tulisan ini hasil curian. Orang kok koplak-koplak semua Kristen nih gimana coba? Woi, jangan koplak kau Kristen. Iya, koplak menghujat itu Sugi. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi saya lihat di mana itu kan di komalnya si Kiamat. Itu menghujatnya luar biasa. Dia kepingin umroh katanya. Cuma tujuannya apa tadi kalau saya bicara? Tujuannya kepingin ngincingi makam Nabi. Itu orang sudah
luar biasa menghujatnya itu. Akhirnya saya keluar. Itu benar. Ya nggak usah naik bang di tempat-tempat kayak gitu bang, nggak ada gunanya bang. Nggak ada guna dan nggak ada manfaat sama sekali. Oh ya bang, tadi membahas juga itu tadi si Bu siapa tadi itu dialog biasa apa itu tadi? Yang keluar ibu-ibu tadi itu bang. Nah, ada lagi satu tambahan bang, kata-kata Roh Kudus diambil dari kata Al-Quran Rohul Kudus. Tapi kalau bahasa Inggrisnya dari kitab Bible-nya orang Amerika Eropa itu dipanggil apa bang? Holy Ghost ya, hantu suci. Hantu suci. Iya, diciplak ke LAI jadi Rohul Kudus apa? Jadi Roh Kudus. Ya memang diplak sih sebelumnya bang, kayak Alkitab, Rasul, Nabi semuanya diplak mereka. Itu repotnya di situ mereka. Nah, benar kata Bang Zuma tadi, nggak ada perdebatan dengan Buddha Hindu, nggak ada, karena itu tadi apa, nama kitabnya sudah beda, nama Tuhannya beda. Bonnya bisa dijual. Oke, kita sapa dulu nih Bor. Ya, lanjut. Terus Ganti dulu bang ya, dari yang Kristen dulu bang ya. Ya, siap. Big. Izin turun. Oke bang, makasih bang. Pak Bik, siap. Oke, selamat berjuang selalu Bang Zuma, sehat Bang Sugi, Bunda Rahman semuanya. Mudah-mudahan dalam lindungan Allah. Siap. Ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Izin turun ya Bang ya. Oke. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun. Bobby Lim. Pak Gung. Selamat sore Gugung. Ada Bang Juma nih, Gugung silakan disampaikan. Ya, selamat sore Bang Juma. Iya, semangat sore Bung. Bang Juma, saya mau nanya satu ini berhubungan dengan informasi dari salah satu mu'alaf dari Ustadz Bangun Samudra ya, yang saya jadi penasaran, apakah benar dalam Daniel pasal 9 ayat 3 itu adalah salah satu syahadatnya Nabi Musa itu di perjanjian lama, karena ini kalau saya lihat narasinya kok sama dengan doa iftitah. Terima kasih. Daniel 9 kan? Ya, 9 pasal 3. Suara saya kedengaran nggak ini? Kedengaran. Iya. Lalu berdoalah aku dengan serius kepada Tuhan dan memohon belas kasihan. Aku pun berpuasa dan memakaikan karung serta duduk di atas abu. Segala dosa bangsaku kuakui kepada Tuhan Allah. Tuhan, Engkau besar dan kami menghormati Engkau. Engkau selalu menepati perjanjian, menunjukkan kasih-Mu abadi kepada mereka yang mengasihi Engkau dan melakukan apa yang Engkau perintahkan. Sebenarnya sih kalau secara narasi ya kita lihat dari data nomor 3 sampai selanjutnya ya, ini adalah pengakuan hamba kepada Sang Tuhan, pengakuan apa ya, istilahnya kalau kita di Islam itu ya pengakuan bagaimana kemudian kita itu berserah diri kepada Tuhan, lalu Ya, berdoalah saya aku juga dengan pernah- sungguh-sungguh ya. Gimana? Ya, di Arabic Bible saya pernah coba sedikit buka ya di Coptic Crutch-nya itu, di Daniel 9 itu yang saya baca di ayat 3-nya itu kurang lebih begini ya. Ini wajah tu wajah lazi gitu. Bang Suma apa? Betul. Terima kasih. Ya, justru di ayat-ayat selanjutnya, ayat-ayat selanjutnya itu yang menerangkan itu pengakuan, kemudian berserah diri kepada Tuhan itu jelas itu tunduk kepada peraturan yang Tuhan berikan kemudian.
Jadi Anu, dikatakan kalau saya baca bahasa Arabnya itu fawajjah wajhiya ilallah al-sayyid toliba bisolah. Nah itu hampir mirip tapi ya enggak iftitah lah itu. Monggo lanjut. Iya. Ada kemiripan, pengakuan kemudian berserah diri untuk menghadap kepada Allah dengan cara mengingat, kemudian berserah diri. Ada kemiripan memang, tapi nggak sama lah pasti. Dalam arti kata harus persis, tapi paling tidak apa yang terungkap di dalam Daniel 9 itu adalah ungkapan seorang hambanya kepada Tuhannya. Seperti itu. Seperti itu Bang Gugun. Iya, berarti Musa itu muslim berarti ya Pak, kalau begitu ya? Ya, menurut iman kami umat Islam, seluruh nabi itu muslim, berserah diri. Muslim itu kan berserah diri. Oke, baik Bang Juma. Jadi artinya dalam hal ini jelas ya, di PL ini di Daniel ini ternyata menjelaskan tentang kepatuhan hambanya kepada Tuhannya ya, begitu ya Pak ya? Iya benar. Makanya seluruh para nabi itu kan kalau di Islam seluruh para nabi itu mengajarkan kepada umatnya masing-masing, janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Seperti itu. Muslim artinya tunduk berserah diri kepada aturan, perintah dan ketentuan Tuhan. Itu namanya muslim. Berserah diri. Jadi ketika ada aturan Tuhan datang kepada mereka, mereka tunduk dan patuh kepada aturan itu, maka mereka disebut muslim. Orang yang ingkar terhadap aturan itu disebut kafir atau kufur. Bang Juma, Bunda sebenarnya ini udah tahu belum hukum ini dari Nasrani? Tahu? Yang udah tahu kan ya? Iya. Makanya dia mengimani kitab-kitab apokrifa itu ini, dan mereka berada di Jawa Barat posisinya. Mungkin bagaimana tuh Bang Gugu progresnya mengenai apa, memang mau statusnya diubah atau hanya apa ya, bentuk apa yang diminta Bang Gugu kemarin untuk komunitasnya? Mungkin bisa dibantu dari API atau dari Perdebatan Muslim. Ya intinya Pak gini Pak, ya saya sih hanya dalam pembelajaran ini menanyakan apa yang saya mau tanyakan, dan saya setiap nanya saya tidak asal ngomong gitu, saya bawa data dan bawa literasi yang mengimani kenabian dari tiga agama samawi ini. Ya hal-hal yang berhubungan dengan keimanan ya mungkin tinggal sedikit lagi beberapa ayat tadi yang mesti saya pertanyakan kepada pihak muslim. Cuman saya malu kalau bertanya sekaligus. Mungkin itu aja Bang Juma. Terima kasih atas informasi edukasi ya. Oke, sama-sama Bang. Ya mungkin kalau perlu ada dari ulama atau dari Islam untuk berdakwah ke sana juga mungkin bisa dengan Bang Dewa kemarin ya, Bang Gugun ya, bisa dibantu Bang Dewa di wilayah bersama atau dengan personil API Jawa Barat. Tetap ini aja mantau di koma-koma muslim ya, dengan Bang Juma atau para ustadz yang sedang berdiskusi. Bang Bewo tuh, Assalamualaikum Bang Bewo. Bang Bewo monitor. Ini mencerdaskan lagi di bawah. Mencerdaskan silakan naik, tapi jangan terlalu ini ya, asumsi ya mencerdaskan.
Selamat siang semua, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan dari Jepang, Tuhan dari Vatikan, Tuhan dari surga, Mas. Tuhan dari surga. Surga itu makhluk ciptaan, Tuhan dari ciptaan gitu maksudnya. Iya, Anda mengatakan surga itu ciptaan. Sesembahan Anda dilambangkan, ditujukan kemana? Manusia menyebutnya dia ada di mana? Di surga? Enggak. Di ars? Di arsy. Tuhan Ars itu apa? bertakhta. Ars itu adalah takhta. Takhta itu tempat apa bukan? Ya, itu takhta. Tahtanya Ya, Tuhan. takhta itu tahta kerajaan, tahta suatu jabatan. Ini tahta apa yang Anda maksud? Dia tidak berada di dalam takhta, tapi dia bertakhta di atas makhluknya. Berbeda dengan Anda, Tuhan Anda berasal dari dalam makhluk, berasal dari dalam surga. Beda kelas. Tidak. Seperti Yesus yang keluar dari rahim manusia, kan gitu ya. Itu Jadi firman Tuhan Allah yang Anda keluar dari Allah ada putar-putar lagi, putar-putar lagi. dilahirkan lewat Maria. Iya, berarti dia ciptaan kan? Tentu darah daging Yesus diciptakan dari roh Allah itu sendiri. Nah itu dia, makanya saya katakan Tuhan Anda itu Tuhan yang dari mana? Dari Jepang. Tuhan tetap pada esensinya sebagai penguasa, tidak mengurangi, tidak melebihi. Tapi Yesus bukan siapa penguasa. yang melebihi atau mengurangi, ia binasa dalam kematian kekal. Ya, itu kalau Tuhan, betul. Masalahnya Yesus bukan Yesus Tuhan, ini nama kemanusiaan dari firman Allah yang turun menjadi manusia. Mau Anda katakan nama kemanusiaan, memang Yesus manusia. Mau apa lagi? Lantas dari mana Anda tahu bahwasanya sesembahan Anda itu ada? Lah, ada karena alam semesta ini ada. Itu klaim. Dari mana Anda tahu? Ia kan bersifat gaib. Dari mana Anda tahu? Iya, saya menyembah pencipta ini. Saya menyembah pencipta langit dan bumi. Dari mana Anda tahu bahwasannya sesembahan Anda yang menciptakan langit dan bumi? Saya tidak peduli yang jelas yang menciptakan langit dan bumi itulah yang saya sembah, bukan ciptaan, bukan Yesus. Yesus kan jelas. Berimani saja ya, percayai saja begitu. Oh iya, saya harus beriman dan percaya kepada pencipta langit dan bumi. Terus yang saya harus percaya Anda manusia gitu. Percaya aja gitu ya. Oh tidak bisa. Ya, sekarang saya tanya. Anda mengatakan sekarang saya tanya kepada saudara. Demikian kok tidak bisa. Sekarang saya tanya kepada Anda. Apakah jawab Tuhan dulu, itu... dari mana Anda tahu bahwasanya sesembahan Anda itu ada? Dari mana? Informasinya dari alam semesta. Dari alam semesta ini bukti bahwa Tuhan saya ada. Sebab kalau tidak ada alam semesta ini berarti tidak ada penciptanya. Siapa di antara kita yang tidak tinggal di alam semesta sekarang? Siapa? Ya, semua kita tinggal di alam semesta. Alam yang diciptakan oleh Tuhan saya. Makanya Anda tahu bahwasanya sesembahan Anda itu ada. Itu dari mana? Dari alam ini. Alam semesta ini ada. Berarti Anda percaya alam? Saya percaya bahwa alam semesta ini diciptakan oleh pencipta. Itu Tuhan Anda. Dia mau muter-muter di Bang Juma. Sebentar Bang Juma, biar saya apakan dulu. Ini mencerdaskan. Kamu kan tahu manusia itu butuh udara. Di bumi ini ada udara kita hirup. Ya, kita butuh air. Mengatakan Anda tidak butuh udara siapa? Maksudnya gini, mencerdaskan. Alam ini menyediakan semua. Makanya segala sesuatu ketika ditanya itu dijawab sesuai dengan keyakinan Anda. Itu siapa yang bisa membuat seperti itu? Pengetahuan umum. Ada udara, ada kodok, ada demit. Anda selalu pengetahuan umum. Pengetahuan umum. Anda sendiri tidak ini kita membahas. Belajarlah. Ini sedang dikasih tahu, Anda merepet. Kalau mau mendengarkan, bertanya didengarkan, mencerdaskan. Kalau nggak saya turunkan. Anda tahu kan seperti biasanya ya. Jadi begini, membodohkan gini. Kalau Anda mau bodoh aja sendiri. Tuhan saya itu pencipta langit dan bumi ini.
Itu kan klaim Anda ketika Anda di dalam ranah diskusi. Anda harus wajib. Lagi saya turunkan mencerdaskan dulu, membodohkan. Sabar dulu. Silakan lanjut, Brunda Zuma. Sabar dulu, membodohkan. Alam semesta ini ada, penciptanya pasti ada. Nah, yang saya sembah penciptanya. Nah, sekarang kamu mau apa? Dari mana kamu tahu bahwa pencipta itu ada? Loh, alam semesta ini ada. Berarti alam semesta ini diciptakan oleh hakikat yang ada. Hakikat yang ada itulah yang saya sembah. Sekarang Anda permasalahannya Anda membodohkan diam dulu. Ada lagi, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi pencipta alam semesta. Mencerdaskan itu tidak bisa diskusi. Giliran dia ditanya balik, dia nggak mau. Ya, makanya ini saya tidak tanya pernah satu memanggilnya pertanyaan aja belum mencerdaskan. Saya memanggilnya membodohkan. Alam semesta ini ada. Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Rabb, kami sebut Allah. Nah, kan gitu. Nah, sekarang Anda ingin mengukur Tuhan saya dengan Tuhan Anda. Tuhan Anda itu manusia, nggak bisa diukur dengan Tuhan saya. Tuhan saya itu laisa kamitsli syai', tidak serupa dengan ciptaan. Kalau Tuhan Anda serupa dengan ciptaan. Nah, Anda ingin bukti. Buktinya alam semesta ini ada. Siapa yang menciptakan? Pencipta. Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Pencipta. Itulah yang saya sembah, pencipta itu. Pencipta itulah yang saya sembah. Dari mana Anda mengatakan bahwasanya yang menciptakan alam semesta itu sesembahan Anda? Itu dapat informasi dari mana Anda itu? Yang saya sembah pencipta alam semesta ini salah enggak? Iya, dari mana? Iya, saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Pencipta alam semesta ini yang saya sembah itu salah enggak? Itu kan klaiman Anda. Klaiman itu harus diteliti kebenarannya. Saya tanya kepada saudara, antara Anda dengan saya bedanya adalah Anda menyembah manusia bernama Yesus. Saya menyembah pencipta alam semesta ini karena namanya Anda Allah. tidak berpikir secara rasional. Anda memikirkan kepentingan diri sendiri. Kita ini masuk di ranah diskusi. Membodohkan. Dengarkan dulu. Saya menyembah pencipta langit dan bumi. Kamu menyembah ciptaan langit dan bumi, yaitu Yesus. Beda kelas kita. Nah, sekarang begini, kalau Anda mengatakan itu hanya klaim, ya memang iman itu klaim, tetapi klaim yang saya lakukan adalah bahwa yang saya sembah itu adalah pencipta langit dan bumi. Orang-orang Yahudi menyebutnya Elohim, oke? Orang Islam menyebutnya Allah. Elohim, Allah adalah kami imani sebagai pencipta langit dan bumi. Kami tidak bisa mewujudkan. Kenapa? Karena pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk. Yang bisa diwujudkan itu makhluk seperti Yesus, Zeus, Horus, Krishna, Arjuna. Itu bisa diwujudkan karena dia makhluk. Itulah Tuhan Anda. Bedanya kita di situ. Nah, sekarang ketika saya mengatakan Tuhan saya ini pencipta langit dan bumi, apanya yang salah? Yang salah itu ketika saya mengatakan saya menyembah pencipta langit dan bumi. Namanya siapa? Yesus. Ah, itu baru salah. Karena Yesus bukan pencipta, dia ciptaan. Tapi kalau saya mengatakan saya pencipta langit dan bumi, siapa namanya? Allah. Nah, itu baru benar. Karena Allah itu bukan makhluk, bukan ciptaan. Segala sesuatu yang kamu bicarakan itu dasarnya dari mana itu? Itu dari Al-Quran dan juga dari iman para nabi. Al-Quran itu apa itu Al-Quran? Ya, itulah bedanya kita. Kamu tidak beriman kepada kalamullah. Apa itu bedanya Quran? kita di situ. Bedanya kita di situ. Kamu berbicara mengenai imanmu dari buku-buku wartawan. Beda dengan kami. Makanya Tuhanmu itu manusia. Gitu loh. Tuhan kamu itu kalau dia tidak dalam 1 minggu kena busung lapar. Jelaskan gitu, aja saudara. Itu Tuhanmu. Itu apa? Jelaskan. Tuhanmu kalau dia nggak pakai baju dia masuk angin. Dia butuh antangin. Itu Tuhanmu. Itu ciptaan. Sedangkan Tuhan saya adalah penguasa langit dan bumi. Tidak bisa dilihat Tuhan saya, nggak bisa dipegang, apalagi ditampar kayak Tuhan kau itu dibunuh, dilucutin, ditombak rusuknya, lambungnya. Itu Tuhanmu. Beda kelas kita. Beda. Andai saja Tuhanmu tidak netek, dia mati dalam keadaan bayi dia. Gitu loh. Jadi jangan kamu sok-sokan membahas pencipta langit dan bumi, sedangkan Tuhanmu itu ya apa ya?
Ya makhluk, manusia, beda kelas kita. Makanya saya katakan namamu itu ganti, bukan mencerdaskan tapi membodohkan. Karena hanya orang bodoh yang mau mengikuti ajaranmu, menyembah makhluk. Jangan menyerang personal, tanggung jawabkan aja. Quran itu apa? Tunggu. Tidak bisa. Al-Quran terlalu jauh. Ya, silakan. Izin. Anda sudah dijawab tadi oleh Gurundaya, ada di Al-Quran. Nah, Anda sebenarnya jawab di mana di dalam biblos, bentar, di mana di dalam biblosmu Yesus itu pencipta langit dan bumi gitu loh. Ayo, kamu jawab, mana datamu gitu loh. Ayo, mana datamu? Gitu diskusinya. Lah, Anda kan beriman dari Bible nih. Coba kamu tunjukkan di mana Yesus pencipta langit dan bumi gitu. Nah, kamu dasar membodohkan kamu. Lanjut Runda. Ada tidak yang bisa mengatakan keimanannya? Jadi gini, membodohkan, dengarkan saya ya, supaya kau bisa waras dengan gila permanen. Oke. Sebelum manusia diciptakan, apakah Tuhan itu sudah ada? Banyak malah tanya balik. Sinting Anda. Silakan, saya dengar. Saya tanya samamu, sebelum penciptaan alam semesta ini, apakah pencipta itu sudah ada? Apakah Tuhan itu sudah ada? Selesaikan dulu urusan Anda. Quran itu apa? Jawab dulu, membodohkan supaya kamu bisa waras. Supaya kamu waras, jangan gila permanen. Sebelum penciptaan alam semesta, apakah pencipta itu sudah ada? Sudah ada. Bisakah kamu tunjukkan wujudnya? Pencipta itu sebelum menciptakan, wujudnya seperti apa? Tidak bisa. Apakah karena Anda tidak bisa menunjukkan wujudnya maka pencipta itu tidak ada? Tetap aja ada, meskipun wujudnya tidak nampak. Nah, berarti Anda harus waras, jangan gila terus. Sudah tua tetap gila gitu loh. Sorry, Voltek dari mana Voltek? Voltek open mic. Ustaz Sugi signalnya. Signalnya Ustaz Sugi. Signalnya Ustaz. Signalnya masalah Ustaz Sugi. Nggak kedengaran ya robot Ustaz Sugi. Signal. Wotek open mic. Sekarang gimana sekarang? Gitulah kedengaran. Oke, mantap. Halo. Ganteng. Oke. Jadi Al-Quran itu adalah kitab yang mempermalukan Tuhannya Oten. Kenapa? Karena menurut Tuhannya Oten, embrio itu seperti keju. Nih. Ya coba dibesarin saya nih. Ini Tuhannya, kata Tuhan Oten nih, ayat 10. Bukankah engkau Tuhan yang mencurahkan aku seperti susu dan mengentalkan aku seperti keju? Ini embrio dalam perut ibu seperti ini ya. Coba besarin Bang. Ya. Ya, seperti ini ya. Seperti embrio seperti ini. Aduh, kok kecil sih? Nah, seperti ini. Ini ya, seperti ini. Embrio seperti ini dalam perut. Coba kau bandingkan dengan Al-Quran. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 14, summa kholaknal nutfata alaqah. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang mirip lintah. Alaqah, lintah. Ini Tuhan yang benar ini. Manusia awalnya seperti lintah sesuai dengan embriologi modern. Bukan seperti ini, bos. Keju, sejak kapan manusia kayak keju? Nah, itu hebatnya Al-Quran. Apa Al-Quran? Al-Quran kitab yang memporak-porandakan imannya kafir. Udah, lanjut.
Riot apa itu? Riot, susah sekali namanya. Riot baik. Sawah. Bang Rio, sore. Itu benar. Bang Rio. Moderator coba naikin Oten. Naik lagi mencerdaskan. Naik lagi. Lanjut mencerdaskan. Apa tadi tanggapannya dari yang dibaca Ustaz Sugi coba? Keju, benarkah seperti keju atau seperti lintah? Saya lanjut ya. Ya, coba Anda sebelum lanjut tunjukkan data dulu. Quran itu apa? Di mana data dulu? Aduh. Ya coba Ini tunjukkan kita data di diskusi dalam air Bible. mengalir. Jangan Diskusi Anda air seperti mengalir, kutu kamu nggak bisa loncat. tunjukin data. Gimana sih? Kalau Jangan seperti kutu loncat. Kalau urusan masalah iman kekristenan nanti saya bisa mempertanggungjawabkannya Tadi kamu bisa dengan bahas secara lengkap dan jelas. Saya Di sini urusan Anda belum selesai. Oke, saya jawab. Apa itu Quran? Quran itu sebuah kitab yang bikin Tuhannya Oten malu. Karena menurut Tuhannya Oten, ayat 10 bukankah engkau Tuhan yang mencurahkan aku seperti susu dan mengentalkan aku seperti keju. Jadi seperti ini awal mula embrio dalam rahim ibu, seperti keju. Mempermalukan Tuhan Oten. Oke. Iya. Nah, bentar dulu. Tunggu dulu. Sementara menurut Al-Quran di dalam surah Al-Mu'minun, summa kholakna nutfata alaqah. Manusia air mani itu kami jadikan sesuatu yang seperti lintah. Ini embrio, ini lintah, mirip lintah sesuai ilmu pengetahuan. Menurut Bible seperti ini. Nih, nggak malu kau punya Tuhan asal mangap? Nggak malu kau punya Tuhan asal mangap? Masa manusia seperti keju? Itu kan sejak kapan? Kurang waras. Kurang waras apa? Baca Ayub 10 ayat 10 kau baca. Ya kurang kau baca. Bukankah engkau Tuhan yang mencurahkan aku seperti susu dan mengentalkan aku seperti keju? Ini Tuhanmu asal mangap. Masa manusia seperti keju? Sejak kapan? Pokok pembahasan. Nah, kan Anda tanya Quran. Anda tadi tanya Quran, sudah saya jawab. Al-Quran itu kitab yang mempermalukan Tuhanmu. Nah, saya buktikan sekarang bantah kalau manusia. Sekarang saya tanya, jangan lari. Anda sudah nanya tadi. Sekarang buktikan bahwa manusia itu seperti keju. Akan saya buktikan bahwa manusia awalnya seperti lintah. Ayo. Kalau berani, ini kata Al-Quran, silakan bantah. Ini saya bantah berdasarkan Bible. Udah pergi aja kau. Nggak bisa udah pergi aja kau, nggak bisa dialog kau. Pergi aja kau, pergi sana. Anda, lanjut. Iya. Dari Allah. Kalau Quran tidak dari Allah, kayak kitabmu asal mangap. Apa buktinya Al-Quran? Bentar. Apa buktinya Al-Quran itu dari Allah? Ini buktinya. Lah apa buktinya Bible itu dari bukan Tuhan? Karena Bible asal mangap. Bible asal mangap. Sejak kapan manusia seperti keju? Ayo buktikan. Kristen nggak paham Bible, nggak bisa kamu menjelaskan apa yang disampaikan Bible, apakah logis apa tidak? Nggak bisa ya? Manusia tak berotak ini bagaimana kita jelaskan? Tidak ada alat untuk menangkap penjelasan kita. Bukan Kristen. Dia cuma modal mulut, taunya bertanya, dijelaskan tidak masuk. Kenapa? Agamanya apa? Karena kepalanya tidak ada otak. Nggak ada otak di kepala, cuman mulut semua. Jadi dia bisa cuma ngomong, dijelaskan juga percuma gitu loh. Jadi satu kepala itu cuma mulut aja yang ada, otak nggak ada. Jangan-jangan asal ngomong, asal mengklaim. Al-Quran itu adalah perkataan Tuhan kami. Nah sekarang
yang kita bahas bukan mengenai Al-Quran. Yang kita bahas ini tentang Tuhan. Tuhan kami mengatakan dirinya. Tuhan kami mengatakan. Kita uji ya. Pencipta langit dan bumi, kan gitu. Nah, sekarang coba tunjukkan anak Maria, pernah enggak dia berucap akulah pencipta langit dan bumi? Pernah enggak? Jawab. Kita uji ya. Quran itu berkata sesembahan Anda, kita uji ya. Coba lah. Kan tidak ada alat di kepalanya untuk nangkap penjelasan kita, nggak ada. Jadi dari sesembahan Anda dari mana? Itu kabar dari mana? Siapa yang kasih tahu? Siapa? Biar clear di sini. Kamu jawab di mana di dalam Biblos itu. Anda nanti mempertanyakan tentang kitab suci umat Kristen. Jawab aja. Kamu dari kemarin nggak bisa jawab sama saya tahu. Nggak ada jawabanmu karena nggak ada. Yesus itu Tuhan langit bumi, pencipta langit dan bumi. Ngawur Anda ini. Dari kemarin kamu kabur-kaburan nggak ada. Apa kau tanya? Apa kau bilang? Gitu-gitu aja kan kamu. Nangis kamu. Itu tadi minta diuji, giliran saya aja uji ngeper kencing di celana. Gimana sih? Suara saya jelas nggak nih? Nggak bisa pembuktian, mau naik lagi, nggak takut pula. Kan sudah saya aja pembuktian. Menurut Al-Quran, ya manusia itu ketika masih berupa embrio itu seperti lintah. Menurut Bible seperti keju. Mari kita buktikan Tuhan siapa yang asal mangap. Nggak berani dia. Ayo buktikan Tuhan siapa yang asal mangap di sini. Manusia seperti keju atau seperti lintah awalnya? Oh, Tuhan asal mangap aja dipercaya. Sebenarnya mereka kebingungan loh Tad, dengan Tuhan ini. Mereka kalau dilihat bingung yang mana Tuhan Bapa, Yesus, Roh Kudus, atau gunung batu yang kekal, atau Ibrani 12:9 api, atau Wahyu 5 nomor 6 Tuhan bermata 7 bertanduk 7 itulah ketujuh roh Tuhan. Jadi mereka itu bingung yang mana Tuhan sih? Gurunda kok dilipat terus dia. Gurunda lama-lama bisa punya. Sebenarnya satu yang Gurunda yang udah besar itu sebenarnya privat aja dulu supaya nggak bisa direport. Iya Gurunda. Oh, yang satu yang akun yang besar itu di privat aja dulu. Oh, Tuhan kejang-kejang semua report. Tuhan Noten itu cuma modal congor ini loh, modal congor Tuhan Noten itu. Sejak kapan manusia seperti keju? Ini cuma modal congor Tuhan Noten. Ayo buktikan kalau Tuhanmu tidak modal congor. Apa? Kristen kalau surga penuh Ustaz, gak usah. Tuhan modal congor doang dipercaya. Hari pertama ada terang, mataharinya dibikin hari keempat, modal congor. Ngerti? Sejak kapan ada terang tanpa ada terang? Itu cuma modal congor itu. Tumbuhan bisa hidup tanpa ada matahari, modal congor, ngerti? Ular makan debu, modal congor lagi. Nih udah nggak bisa jawab, larinya begitu, menghujat, gitu loh. Jadi Mas Irik, akun Gurunda 3 biji ya? Udah 3 akun ya kena ini? Iya, sebenarnya yang besar itu privat aja dulu. Di privat. Tapi privat itu nggak bisa ditarik kecuali kirim permintaan. Iya betul, masih tarik. Tapi masih awet, masih anu ya. Masih susah diri. Berapa hari Gurunda kena? Yang akun utama? Paling sampai besok paling. Satu hari lah. Ya. Biasanya cuma 24 jam biasanya. Saya udah kena satu tadi. Oh, iya. Yang Bible berjalan tuh udah kena tadi itu. Oh iya ya. Ya, saya perhatikan kalau privat enggak ya. Ini punya saya baru bikin privat aja. Makanya saya nggak bisa ditarik ini. Saya yang kirim permintaan. Oh iya, bikin privat aja ya. Privat aja, iya. Kalau yang akun besar itu. Mana? Ini saya yang di PC ini selalu ditarikin terus.
Lagi scroll ditarik. Udah aku bikin privat aja lah. Kalau gitu mantap juga usulan Bang Sidik. Ya coba dulu privat ya. Dibikin privat. Iya. Bikin privat aja itu. Saya lagi scroll ini kan harus yang di PC ini kan cuma untuk apa ya, melive-kan gitu. Kadang nggak sama apa ini kawan-kawannya dinaikkan. Iya, jadi enaknya kalau privat juga. Iya. Enaknya kalau privat juga di saat kita mau lihat-lihat dulu kan nggak bisa ditarik kita gitu loh. Oh iya betul. Saya privat aja. Kadang kan kita mau lewat-lihat dulu mau, ya kan? Iya. Belum mau diskusi, maksudnya kan masih di jalan mau, ya udah ditarik. Iya. Gimana juga gitu kan? Nolak nggak enak ya kan? Iya kan? Nolak nggak enak. Kalau privat kan, kalau privat nggak bisa ditarik gitu, harus kita yang kirim. Iya betul. Oke lah kalau gitu. Ya. Di pengaturan akun ya? Iya, privat aja dulu. Nonaktifkan apa ini? Informasi akun kata sandi yang mana Bang Sidik? Lupa aku ini. Nggak pernah bikin privat ya? Informasi kontak, tanggal lahir, nomor telepon, bukan ya? Bukan. Alihkan akun pribadi, alihkan akun ke pribadi gitu. Sebentar saya lihat. Bentar ya. Jika Anda beralih jenis akun, Anda akan kehilangan semua fitur. Bisnis akun Anda tidak lagi menampilkan situs web, email bisnis Anda akan tetap mana? Saya agak lupa ini bikin privat nih. Privasi mungkin ya. Oke, udah ketemu. Sip. Cuman Ustadz nggak bisa tarik. Iya nggak apa-apa. Ini yang di PC soalnya sering ditarikin terus saya. Kalau saya pakai PC ditarik itu nggak mau saya, pasti saya tolak. PC ditarik itu nggak mau saya, pasti saya tolak. Ini apa? Saat di privat akun coba. Udah. Memang belakangan ini Bang Sidik, room saya emang lagi diincar. Hotel pada dikejar. Ya kalau udah masuk Bang Juma, ya udah. Jadi incaran itu. Bang Juma masuk saya. Bang Sidik ya udah diincar itu, udah pasti. Halo Bang Juma, teman-teman. Ya. Gimana? Ya Bang, ada apa Bang? Ini saya mau bertanya ini. Anda Islam Kristen Bang? Kristen Bang. Oh Kristen. Kristen ya. Mau nanya apa Bang? Hotel. Bisa jelaskan kah? Ini saya mau ingin tahu aja. Apa itu? Bentar ya. Itu. Suara gimana suara? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, akhi Kores. Segitu dulu suara, jangan keras-keras gitu dulu. Oh iya. Beruntung terhitung hari ini. Mic aku hancur. Kenapa? Iya karena wah, apa namanya kuat. Voltasenya kan gede itu Satsuki. Lanjut ya ini Tangel mau nanya apa? Ya saya mau tanya. Ini saya bisa jelaskan di isi Al-Quran QS 6 ayat 90. Coba jelaskan dulu. Dibaca aja dulu Bang. Quran Bang, Quran surah 6 ayat 90. Iya dibaca aja dulu. Mereka itulah yang telah diberikan petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Tahu artinya mereka kah? Tahu Bang. Ya di mana? Tahunya di mana? Para nabi Bang. Bisa baca QS 6 ayat 89 kah? Kenapa Bang?
Itu kan saya tadi bilang QS 6 ayat 90 sudah saya baca itu kan. Mereka itulah yang telah diberikan petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Makanya saya suruh baca QS 6 ayat 89. Iya, itu para nabi, Bang. Dia nabi itu nabi. Karena hanya yang diberi kitab, oleh Allah itu cuma para nabi, nggak ada orang biasa dikasih kitab, nggak ada. Loh iya, paham saya. Ya iya. Itu kan, ya, mereka itulah keturunan Ishak dan Yakub, orang-orang yang diberikan kitab, hikmah dan kenabian, dan orang-orang kuaris dihimbau supaya tidak mengingkarinya. Itu kan memang demikian bunyinya kan. Terus jadi Ishak dan Yakub menyembah manusia. Kenapa ya? Menyembah manusia, Tuhan manusia begitu. Bah. Iya lanjut. Saya kasih tahu ya, hubungannya itu begini loh. Ini kan yang dibicarakan Alkitab ini, yang di QS 689 ini. Sejak kapan? Bukan. Jangan ini nggak berbicara biblos, nggak ada hubungannya dengan biblos. Nggak ada hubungannya dengan biblos. Ini adalah kitab yang diberikan kepada para nabi. Lah Kristen ini nggak ada hubungannya dengan para nabi. Nabi Kristen siapa sih? Saya kasih tahu. Loh. Saya nggak. Coba saya tanya siapa Nabi Kristen? Siapa? Musa kan nabi juga itu. Iya, apa Musa nabinya Kristen? Loh. Juru selamat akan mati dan bangkit di hari ketiga. Gitu. Saya kasih tahu ya. Makanya itu belajar membaca Nabi Musa aja itu, dia langsung berfirman kepada Musa, terus hubungannya sama Kristen apa? Iya. Dikit-dikit. Satsuki, ketika Musa bertemu langsung dengan Tuhan, apakah diajarkan nanti akan ada juru selamat mati dulu? Ada nggak? Kalau untuk juru selamat mati dulu susah jelaskan kalau kalian tidak paham. Ya udah. Maka dari itu, makanya benar kata Satsuki, itu Musa bukan nabinya Kristen karena tidak mengajarkan seperti itu. Loh, kenapa kamu komplain ya nih? Ya tidak, yang selama ini begini loh. Yang selama ini kan yang dibahas tentang Yesus. Pokoknya dimanapun Yesus itu, urusan orang Kristen itu tetap dia percaya itu Tuhan. Mau bilang bagaimana kan tetap Tuhan dia. Nah kita ini sedang bela Yesus karena Yesus nggak ada hubungannya dengan Kristen. Makanya kita sedang bela Yesus. Ya belanya bagaimana? Kristen ini bertopengkan Yesus. Nggak ada hubungannya Kristen sama Yesus. Ya, coba bisa jelaskan nggak yang ada hubungan seperti bagaimana? Ada hubungannya itu dan ajaran Yesus sinkron. Ya. Itu baru ada hubungannya. Nah sinkronnya di mana? Coba tak jelaskan lah. Pasti. Loh, nah sinkronnya di mana? Kau bilang contoh Yesus itu hanya hanya apa itu? Nah ini mau saya jawab. Iya. Iya lanjut. Ya, contoh Yesus hanya mengajarkan Tuhan itu tunggal, Esa. Anda nyembah Yesus, Tuhan itu Trinitas, kan gak nyambung. Kok
Apa nggak paham? Ya tidak paham lah. Ya dia memang tunggal. Kapan Yesus ngajarkan Trinitas? Coba Yesus ngajarkan Trinitas kapan? Siapa bilang dia 3, dia tetap tunggal. Ada yang direndam, ada yang lagi terbang, ada yang teriak dari surga. Itu 3 apa 1? Dia 1 karena dia di mana-mana bisa, di segala bidang, di segala tempat, di mana dia bisa. Dia yang Maha Kuasa. Di 3 tempat yang berbeda dalam satu waktu, itu 1 atau 3? 1, tetap ada 3. Oh, berarti ketika Yesus direndam, Bapak ikut direndam. Dia segala bisa, mau dia direndam, kamu dia apa, tetap dia bisa. Loh. Bagaimana sih? Coba, Yesus digambarkan seperti bintang film. Bapak seperti laki-laki jompo yang duduk di atas kursi roda. Ya, Roh Kudus seperti burung merpati. Ketika Anda memanggil Yesus yang seperti bintang film, apakah otak Anda membayangkan manusia jompo yang lagi duduk di kursi roda? Daniel 7 ayat 9. Apa yang Nah, saya jawab dulu. Ya, coba. Ketika Anda menyebut Yesus, coba dijawab dengan jujur, jawab dengan jujur. Ketika Anda menyebut Yesus, apakah otak Anda membayangkan Bapak yang digambarkan seperti lelaki jompo yang duduk di atas kursi roda? Tidak, saya tidak membayangkan itu. Tidak, berarti secara tidak sadar otak Anda sudah membedakan antara Yesus dan Bapak. Satu lagi, ketika Anda menyebut Bapak, apakah otak Anda membayangkan burung merpati yang adalah Roh Kudus? Anda yang mengatakan itu, saya tidak ngerti dengan Anda sampaikan yang jelasnya kepercayaan orang dia Yesus itu Tuhan. Yesus itu dengar, makanya dengar dulu, jangan emosi dulu ya, dengar ya. Yesus digambarkan seperti bintang film, rambut gondrong, mata biru. Bapak digambarkan seperti laki-laki jompo yang duduk di atas kursi roda. Daniel 7 ayat 9 Anda baca. Roh Kudus digambarkan seperti burung merpati. Pertanyaan saya, ketika Anda menyebut Yesus, apakah otak Anda membayangkan laki-laki jompo yang duduk di atas kursi roda? Jawab. Saya tidak paham Anda bicara itu. Yang jelasnya dia. Aduh, memang otak Anda nggak bisa nangkap. Coba saya tanya yang lain, Bang Kores deh. Bang Kores, Yesus digambarkan seperti bintang film. Tuhan di surga digambarkan seperti lelaki jompo yang duduk di atas kursi roda. Burung merpati digambarkan seperti Roh Kudus, burung merpati. Ketika otak kita, ketika mulut kita menyebut Yesus, apakah otak kita membayangkan laki-laki jompo? Tidak. Ketika kita menyebut Bapak yang seperti laki-laki jompo, apakah kita membayangkan burung merpati? Tidak kan? Tidak. Ini ada 3 entitas dengan wujud 3 wujud yang berbeda. Itu 3 wujud, 3 Tuhan. Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Bapa Tuhan. Ada berapa Tuhan? 3 Tuhan. Kalau Anda mengatakan itu 1 Tuhan, Anda sedang berbohong. Mas, hanya orang tingkat tinggi yang paham ini. Anda baru masuk di situ karena nggak nyampe, nggak bisa dijelaskan. Susah jelaskan. gurunya mana? Tingkat tinggi nih ya. Coba dari mana Anda narasikan Yesus itu Tritunggal? Jangan congor bodoh diskusi saja. Dari mana data kalian Yesus itu Tritunggal coba? Dari mana? Dari dia sendiri yang ngomong. Dari mana datamu? Mana datamu? Dia apa? Mana? Apa dia Tritunggal? Mana? Mana dikatakan di situ dia Tritunggal? Coba dari mana datamu? Coba. Mana datamu? Beriman kan Anda di Bible. Coba Anda tunjukkan di mana datanya. Data apa itu? Data apa itu? Di mana dia menarasikan dirinya Tritunggal coba? Saya tidak bilang dia Tritunggal. Enggak sah. 1, tidak ada 3 atau berapa? 1. Iya mana dia mengatakan dia itu. Saya kira Tritunggal. Coba mau jelaskan lagi susah loh, susah jelaskan. Bukan kamu datang di sini cuman bawa apa? Cuman bawa congor, bawa asumsi kamu di sini. Turun tidak bawa congor. Nah, Anda di sini diskusi pakai data Bible bukan taklid buta. Bukan asal-asal tidak ada 2 dan 3. Iya mana datamu coba?
Saya tidak pegang Alkitab. Mana menarasikan Yesus Tritunggal? Mana? Saya tidak ada Alkitab. Satu, Bapak, aku dan Bapak satu. Jadi kalau Yesus mati, Bapak mati. Nah itu susahnya. Mau saya Itu bisa susahnya jelaskan apa? itu. Yang artinya dia mati. Dia mati kan sebagai manusia. Tapi Ya udahlah, bahas itu aja lah. Bahas itu aja udah. ya sebagai manusia. Ah, oke. Jadi kedagingannya ini saya tanya waktu jadi mayat Tuhan bukan Tuhan. Nah, itu, makanya kalau saya tanya kamu jawab, jangan makanya waktu dia jadi jenazah mayat kedagingannya Tuhan atau bukan Tuhan? Iya, sudah saya bilang kan tadi daging. Saya tanya Pak, waktu dia mayat kedagingannya ini Tuhan atau bukan Tuhan? Itu aja. Kedagingannya manusia, cuma dia punya kuasa untuk jangan pakai cuma Tuhan atau bukan Tuhan. Ya Tuhan dia. Oh berarti Tuhan mayat. Sendiri. Berarti Tuhan mayat. Mana ada manusia bisa bangkit sendiri? Kamu ya saya belum berbicara bangkit. Saya belum berbicara bangkit. Berarti Tuhan mayat. Dia kan mati. Iya mati, Tuhan mayat. Ya. Ya matilah, ya. Namanya mati bagaimana sih? Ya berarti Tuhan mayat. Akui dulu Tuhan mayat. Ya mati ya bagaimana sih kalau orang mati? Iya, saya tanya dulu Tuhan mayat. Tidak perlu Tuhan mayat, saya tanya. Kalau mati bagaimana sih? Loh, saya bertanya mayat. Kalau orang mati bagaimana? Iya, mayat, jadi mayat. Nah, sekarang saya tanya, kedagingan itu Tuhan atau bukan Tuhan? Kau katakan Tuhan mayat. Itu kan dia manusia. Satunya manusia yang menyembah Tuhan mayat tanya kalian, toh? Betul? Apa itu? Nah, sekarang saya tanya Tuhan mayat akui dulu, betul? Kalau orang sudah mati ya seperti yang Anda bilang itu, sudah. Ya mayat, berarti mayat itu Tuhan. Ya, loh, itu dia punya kelebihan roh kuasa diri. Oke, Anda mengatakan mayat. Iya. Tuhan mati itu suatu kelebihan. Lanjut. Itu kekurangan kayaknya deh bre kalau mati itu. Jadi asumsi Anda bahasanya Tuhan itu mayat, mana di data kamu? Dengar dulu. Berbicara logika ini, pikiran yang sehat dan akal yang sehat. Yo, Pak, lanjut. Oke. Tadi Anda saya aja berlogika nggak mampu. Bisa bangkit sendiri tanpa dibangkitkan siapapun. Nggak ada. Coba baca Kisah Para Rasul 2 ayat 32 coba. Yesus dibangkitkan atau bangkit sendiri coba? Dibangkitkan situ. Bangkit sendiri apanya? Mana Anda bisa bangkit sendiri? Kisah Para Rasul 2. Coba kau baca deh. Baca sudah. 32. Di situ poinnya adalah Bapak membangkitkan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Bangkit sendiri atau dibangkitkan Allah? Tahu kata artinya arti? Loh, makanya saya jelaskan. Dia dibangkitkan kan karena dia katanya bangkit sendiri. Mana yang benar? Enggak ada yang benar. Dia sendiri. Anda mengatakan Yesus itu Tuhan. Intinya begini, saya kasih tahu ya. Intinya begini. Intinya apa? Bisa dengarkah saya? Intinya apa? Diberikan pikiran dan akal budi bisa melihat mana yang itu paling yang bagus di muka bumi ini, mana yang paling jelek. Nah, kok Tuhan jadi mayat kau katakan? Loh, iya jelas lah. Tuhan mayat, padahal di datamu itu Tuhan itu kekal, berarti Yesus bukan Tuhan, betul? Dia kekal dia kekal. Siapa yang kekal saya tanya? Ya dia yang punya dunia ini, yang siapa dia? Langit dan bumi ini ya Yesus. Siapa dia? Yesus. Yesus yang kekal. Sekarang Tuhan itu tak nampak. 1 Timotius 1 nomor 17. Yesus nampak ke tidak? Dia kan bisa nampak, bisa. Saya tanya, di situ dituliskan tidak nampak. Tuhan itu tak nampak. Yesus nampak atau tidak? A nampak, B tidak. Ini saya jelaskannya. Kenapa dia nampak? Makanya dia jadi manusia baru nampak. Kalau dia langsung sudah poin dilihat, nggak bisa dilihat manusia. Poinnya saya sudah dapat nampak ya. Anda sekarang melihat. Antara saya buka analogi Anda berpikir. Antara nampak, kata nampak dan tak nampak sama atau tidak? A sama, B tidak. Tidak sama lah. Tidak sama, berarti Yesus bukan Tuhan, betul? Ayo lanjut apa lagi?
Sekarang begini. Sekarang begini apa? Kena bisa So tidak sama kan, tidak sama. Langsung tidak bisa, makanya dia turunkan. Tidak sama. Ya. Anda mengatakan Yesus itu Tritunggal, sehakikat dengan Bapa. Yesus pun berkata, sang utusan tak lebih tinggi daripada yang mengutus. Dari mana Anda katakan? Yesus berkata dia anak manusia yang bertuhan. Tidak ada sehakikat dengan Tuhan dia. Yohanes 20 nomor 17, aku akan pergi kepada Bapakku, Bapakmu, dan Tuhanku dan Tuhanmu. Itu Tuhanku dan Tuhanmu. Makanya itu kan makanya itu disimak itu kata-katanya itu jadi paham. Iya paham, betul. Jadi di situ Yesus bertuhan, betul? Tidak, dia kan itu ada di dunia ini sebagai manusia. Iya, sebagai manusia kan, bukan Tuhan. Iya. Dia sudah saya bilang, kalau dia langsung Tuhan, Anda tidak bisa lihat. Oke, dia jadi Tuhan kapan? Dia jadi Tuhan kapan? Loh, buktinya kan sudah ada. Iya, saya tanya, dia jadi Tuhan itu kapan? Dia di dunia ini membangkitkan orang mati yang buta melihat. Ada Elia membangkitkan orang mati. Kalau Elia membangkitkan orang mati, bahkan lebih hebat Elia daripada Yesus. Yesus hidup bisa bangkitin orang mati. Yang lebih hebat itu Elia, tulangnya Elia bangkitin orang mati. Lebih hebat Elia daripada Yesus. Ayo. Sekarang saya mau tanya begini. Kalau ini kan saya dari orang Kristen kan, kepercayaan orang Kristen itu Yesus Tuhan. Apapun yang dikatakan ya begini-begini ya dia tetap Tuhan. Kan begitu. Itu kan menurut orang Kristen, bukan menurut Yesus. Sekarang saya mau tanya, adakah nabi di dalam Alkitab itu dia langsung bertemu langsung, tidak ada perantara, langsung bertemu dengan Allah, malaikat, dan langsung bertemu dengan Musa. Emang kenapa? Musa ketemu langsung. Kenapa? Loh iya, itu kan Nabi Musa. Nabi Musa kan memang kepercayaan. Berarti lebih hebat Musa daripada Yesus kan? Yesus nggak pernah ketemu Tuhan dia. Berbuat dosa di Gunung Sinai, makanya berbuat dosa apa? Dosanya apa? Dosanya apa Musa? Kita bandingkan dengan dosa Yesus nanti. Dosanya apa Musa? Yang mana dosa Yesus? Musa itu di Gunung Sinai berbuat dosa dia. Apa yang dia lakukan itu dia turun ke bawah sudah menyembah patung itu pengikutnya itu aja. Makanya Allah marah, murka kepada dia, makanya dia berdosa mati. Orang lain yang berbuat kok Musa yang berdosa sih? Yang menyembah patung itu kan anak buahnya Musa, bukan Musanya. Kok Musa yang berdosa gimana sih? Ya, makanya kan. Nah, ya sekarang Musa nggak punya salah, jangan dicari-cari salahnya. Kalau Anda punya anak Anda itu menyembah patung, Anda yang berdosa gitu? Tidak. Nah, itu tidak. Kenapa Musa tadi Anda katakan dia berdosa ketika kaumnya nyembah patung? Kau ini waras enggak? Pokoknya intinya Nabi Musa berdosa. Beda dengan dosanya apa? Dosanya apa? Tunjukkan dosanya apa? Saya tidak pegang Alkitab, sembarang langsung saya baca. Aduh, kau ini fitnah aja kau ini. Tukang fitnah kau. Fitnah, buktinya. Kalau tidak fitnah, coba sebutkan dosanya apa? Berdosa. Oke, saya tunjukkan dosanya Yesus. Oke, saya tunjukkan dosanya Yesus. Menurutmu mengambil tanpa izin itu berdosa enggak? Jawab. Seperti bagaimana dulu kan pokoknya mengambil tanpa izin itu dosa enggak? Tergantung, kalau saya punya sendiri ngapain saya izin. Nah, permasalahannya ini bukan punya dia, tapi main ambil. Yesus menyuruh mengambil kepada orang tanpa izin. Dosa enggak? Iya, itu punya dia. Oke. Iya, punya dia. Kata siapa punya dia? Orang ada yang punya. Punya dia. Kode itu ada yang punya. Bapak punya dia. Punya dia. Kalau Bapak punya dia ya suka-suka Bapak. Saya kan bilang punya dia. Kalau gede itu punya Yesus, tidak usah Yesus nyuruh nyolong. Tapi faktanya Yesus nyuruh nyolong.
Itu Anda punya tidak orang paham itu. Artinya itu. Anda tidak paham. Susah harus Itu ada yang punya keledai itu ada yang punya enggak? Bentar saya tanya. Menurut kamu keledai itu ada yang punya enggak? Kita ngopi baru ku jelaskan baru paham. Saya tanya, keledai itu ada yang punya enggak? Saya tanya, jawab. Punya dia, berarti punya dia. Berarti nggak ada orang lain yang punya? Sudah titik. Berarti nggak ada yang lain. Berarti orang lain nggak ada yang punya keledai itu. Oke, Lukas 19 ayat 33. Coba baca. Lukas 19:33. Baca Lukas 19:33. Nah itulah makanya kau asal mangap, nggak ngerti Bible tapi asal mangap. Di dalam Lukas 19:33 orang yang mempunyai keledai itu maka di dalam Lukas 19:33 itu loh, ketika melihat murid Yesus melepaskan keledai itu, maka orang yang mempunyai keledai itu berkata, apa yang kamu lakukan? Mengapa kau melepaskan keledai itu? Ada yang punya nggak keledai itu? Ada yang punya enggak? Berarti kan intinya dia apa lagi? Ada maksud lain itu, bukan mencuri. Maksud lain apa? Maksud lain apa? Nih, Lukas 19:33. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Ini keledai orang, bukan punya Yesus. Main pala aja, keledai orang mau diakui. Wah, preman ya. Yesus preman gitu. Punya orang diaku. Saya kasih tahu, dia di Al-Quran aja dia sudah terkemuka di bumi dan akhirat. Anda paham enggak itu? Di Al-Quran memang. Di Al-Quran Nabi Isa itu manusia suci, tidak pernah disentuh setan. Di Bible Yesus diotong-otong setan. Mau tahu ayatnya? Setan di mana? Mana ayatnya? Setan di mana? Matius 4 baca ayat 1 sampai ayat 10 kamu baca baik-baik. Yesus diotong-otong setan, dibawa ke bukit, habis itu dibawa ke bumbungan bait Allah. Di Al-Quran Yesus Nabi Isa nggak pernah disentuh setan, tapi di Bible Yesus diotong-otong setan, bukan cuma disentuh, digotong-gotong ke sana kemari. Di dalam Al-Quran Nabi Isa terkemuka di dunia dan akhirat. Di dalam Bible Yesus manusia terkutuk. Mana ayatnya? Galatia 3:13. Enggak satu-satu saya jelaskan yang dia bawa ke sampai kemana-mana kan Yesus itu. Baca sampai akhir biar saya paham. Gak usah ngajarin saya. Gak usah ngajarin saya. Orang kamu aja saya kasih tahu kok malah kamu mau ngajarin saya, gimana sih? Loh yang saya itu ya hafal Bible, belum ada pendeta yang hafalan Biblenya melebihi saya. Jadi kamu nggak perlu ngasih tahu saya. Dari tadi saya nggak ada buka-buka Bible. Kita kalau membaca itu menyimak dan betul-betul bukan cuma baca. Begitu. Daripada nggak hafal ngaku paham lebih konyol lagi. Nggak hafal ngaku paham itu konyol, bos. Coba nih saya kasih contoh begini. Saya kasih contoh begini, Bang. Anda tidak hafal rumus bagaimana mencari volume sebuah tabung. Anda nggak hafal rumusnya. Kira-kira bisa Anda mengerjakan itu, mencari rumus mencari isinya itu. Berapa kubik tabung ukuran sekian? Bisa nggak? Bisa. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya untuk mengerti isi sebuah tabung itu? Berapa kubik itu? Bagaimana caranya kalau nggak hafal rumusnya? Itu rumus maksudnya sangkut paut apa dengan yang dia bawa, yang setan bawa dia ke mana-mana itu? Yesus itu. Kan tadi Anda ngomong, ya kan Anda nggak hafal Bible tapi ngaku paham Bible. Bagaimana Anda bisa paham Bible kalau tidak hafal? Maka hanya analoginya orang mau mengukur sebuah tabung, ya kan? Tapi tidak tahu rumusnya, bagaimana bisa paham? Tidak hafal rumusnya.
Nggak bisa, Bos, nggak bisa. Anda itu tidak Anda itu tidak paham yang Anda baca itu. Gini loh, saya kasih tahu ya. Sebelum Anda membaca isi firman, sebelum Anda membaca Alkitab, Anda itu harus hatinya bersih dulu dengki. Kalau dengki yang ada masuk kepalamu setan. Jadi kamu tidak Aduh, itu dogma jangan kau ajarkan ke saya. Karena kata Yesus tidak perlu pakai Roh Kudus. Kata Yesus apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Ya pakai Roh Kudus itu nggak ada itu. Ya coba pakai akal budimu. Nah, itu yang paling penting. Yang dibilang itu. Nah iya, betul. Coba, kamu mau bantah apa sekarang? Yesus digotong-gotong iblis, kamu mau bantah apa? Coba, silakan. Yesus digotong-gotong iblis, kamu mau bantah apa? Ayo. Silakan terangkan. Makanya kan saya bilang. Gimana ayatnya tadi? Buktinya dia buktinya iblis Coba terangkan kepada saya apa maksudnya. Silahkan tunjukkan kepada saya ayatnya di mana di kitab apa, silakan. Saya nggak mau ngasih tahu. Saya nggak perlu Anda kasih tahu, nanti saya buka sendiri. Cuma saya bilang. Bisa saya bicarakan? Dengar dulu. Bisa saya bicarakan? Kenapa? Buktinya kan setan itu kalah kan, bukan menang. Ada kan di situ. Saya ingin diterangkan mengenai peristiwa. Coba terangkan kepada saya peristiwa ketika Yesus diotong-otong iblis. Terangkan, ayo. Terangkan secara benar. Anda kan paham, terangkan coba. Anda paham Bibel, ayo. Tolong terangkan kepada saya kisah Yesus ketika diotong-otong iblis, ayo. Saya nggak mau ngasih tahu lagi ayatnya. Silakan. Kenapa dia otong-otongnya iblis? Kenapa dia diotong-otong iblis? Bisa dengar ke saya? Itu artinya, sedangkan Yesus sudah Tuhan masih dicoba iblis, apalagi Anda itu sendiri. Kalau Tuhan diotong-otong iblis, lebih hebat mana Tuhan sama iblis? Iya, buktinya dia. Masa Tuhan diotong-otong iblis? Buktinya masa Tuhan diotong-otong iblis? Buktinya dia menyerah. Buktinya dia kan iblis tidak menang. Adakah iblis? Saya bertanya. Adakah? Logika Anda Tuhan menggotong-gotong iblis masuk nggak logika Anda itu? Enggak, Tuhan diotong-otong iblis. Iya. Masuk logika nggak itu? Tuhan diotong-otong. Apa sih diotong-otong? Kan dia ini orang ini tidak paham. Diotong-otong itu digotong-gotong, dibawa kemana-mana. Ngerti enggak? Diotong-otong, ojo imut.